Dan kita juga berhasil membuat RDP di DigitalOcean ini. Jadi kita pakai Windows Server 2000. Oke, halo guys dan selamat datang lagi di channel gua Gobo. Jadi di video kali ini kita akan membuat tutorial cara menginstal RDP di DigitalOcean. Jadi buat kalian yang belum punya akun DigitalOcean, kalian daftar aja dulu, link pendaftaran ada di deskripsi. Jadi pas kalian daftar itu akan mendapatkan $100 pertama ya. Oke, jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ke teman kalian supaya teman kalian juga tahu cara membuat RDP di DigitalOcean ini. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Oke, jadi yang pertama itu kita harus login dulu ke akun DigitalOcean kita. Jadi kan kalau kita langsung create droplet ini atau VPS ini, itu kita OS-nya itu atau operating sistemnya itu cuma ada Linux, sedangkan RDP-nya itu kita harus pakai yang Windows. Bisa sih pakai Linux, tapi kurang itu ya, apa maksudnya kurang enak dilihat dan digunakan sebagai pemula itu agak sedikit bingung kalau pakai Linux desktop itu. Jadi di sini kita akan membuat RDP-nya. Jadi yang pertama itu kalian ke bawah ke link, terus ini ada untuk mengupload sistem operasi Windows Server 2012. Jadi ini kita pakai Windows Server 2012 aja yang lumayan ringan daripada 2019. Jadi di sini kan ada image nih. Kita klik dulu. Nah, terus kita ke custom image. Nah, dikarenakan saya ini sudah mengupload custom image ini ke DigitalOcean ini, jadi buat kalian yang belum, ini caranya kita langsung aja import via URL. Lalu kalian copy yang ada link deskripsi ini, yang ini, lalu paste di sini, kita next. Nah, di sini image name-nya terserah, misalnya Windows Server 2012 misalnya. Ininya kita pakai yang uncon aja. Nah, data centernya kita bisa pakai yang Singapura atau enggak Francisco. Mending kita pakai yang Singapura aja supaya pingnya itu enggak terlalu besar ya, jadi kita tuh enggak nge-lag. Kalau udah langsung aja kita upload image. Nah, di sini agak sedikit lama untuk mengupload operating system ini, jadi kita tunggu selama 1 jam mungkin atau enggak 1 hari. Jadi karena kalau udah misalkan nih kan di sini kan masih pending. Nah, kalau udah upload itu bakal ada keterangan seperti ini, misalnya upload 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu. Nah, kalau udah diupload itu kita langsung aja ke more, terus kita klik add to region. Nah, di sini kalian pilih aja yang Singapura karena pingnya itu enggak terlalu kecil, tapi ini enak banget, masih cukup lah, nggak nge-lag sama sekali. Jadi kalau udah di add ini mungkin memakan waktu 15 menitan ya. Jadi karena saya sudah upload, coba aja. Oh ya, sebelum membuat ini, membuat RDP di Windows ini, jadi kita harus membuat SSH key terlebih dahulu. Caranya kita coba mana, kita ke setting, lalu ke security. Nah, di sini kita add SSH key. Nah, cara add SSH key-nya ini sepertinya teman-teman. Kalian harus download putih terlebih dahulu. Putih, cari. Nah, terus kalian klik yang putih generate. Jadi ini untuk menggenerate sebuah key SSH key ya. Jadi kita tinggal generate. Ininya udah bener tipe RSA, langsung klik generate aja. Nah, kalau udah kita tinggal copy semua ya, copy semua ini, copy lalu kita paste di sini. Nah, ini namanya misalnya RDP bukan SGP misalnya, lalu kita add SSH key. Invalid, wait, ada yang salah, bener ada yang salah teman-teman. Oh, belum ke copy semua ternyata. Nah, ini dia, kita copy.
it is okay. Nah, it is okay create successfully. Nah, kalau udah buat it is okay, langsung aja kita buat dropletnya atau buat RDP-nya. Kita ke droplet, lalu kita create. Nah, saya juga sudah membuat RDP-nya. Ini ada 2 ya. Ini buat ngetes doang sih. Lalu kita create droplets. Nah, di pemilihan image atau operating systemnya kita pilih yang custom image. Nah, kita pilih yang tadi kita upload, misalnya Windows ini ya. Udah, kalau udah, nah kalian pastikan pilih spesifikasi yang kalian gunakannya. Misalnya pakai yang AMD atau enggak Intel atau enggak yang reguler. Kita pakai yang AMD aja karena merah gitu. Oke, kita pakai yang 8 GB 4 core, lumayan ini. Kita pakai data centernya pakai yang Singapura. Nah, jadi untuk SSH-nya ini kita pilih yang tadi kita buat. Kita pilih yang Bow aja atau enggak yang SGP. RDP 2 aja lah. Lalu kita create droplet. Nah, kita tunggu sampai selesai untuk membuat dropletnya ya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat RDP-nya. Jadi sebelum mengkonekkan dengan RDP bawaan Windows kita, jadi kita harus setting terlebih dahulu. Nah, cara settingnya itu kita klik ke overview ya, ke overview seperti ini. Lalu teman-teman itu kita harus ke klik akses, lalu kita klik launch recovery console, kita klik. Nah, di sini ini settingan yang sangat membagongkan sekali ya. Jadi kita harus sabar, ngekliknya itu harus sabar ya teman-teman, harus tepat gitu. Nah, untuk passwordnya kita, nah kan ini kursornya itu tidak real time ya, jadi agak sedikit delay. Langsung aja kita klik, masukin password kita. Satu lagi. Kalau udah, kita tinggal tab. Aduh, keliwat. Satu lagi. Lah, susah anjir. Bentar. No kan? Ya, kurang lagi. Bentar. Nah, ini kan nih ada apa ya, kayak ada di blok-blok gitu, kita tinggal enter aja. Nah, kita finalizing. Nah, jadi ini nih, kita harus mencet ctrl alt del delete ya. Jadi caranya kita klik yang ini, kita tinggal tap aja. Nah, sampai yang icon ini itu terblok ya, kita tinggal spasi, lalu kita pilih, kita pakai arrow ya atau tombol ke atas, kita enter yang jadi on screen keyboard. Nah, lalu kita tinggal arahkan aja ke delete ya, delete dulu. Dikit lagi. Nah, di keyboard kalian pencet alt maksudnya saya Ctrl Alt. Nah, kan sampai udah ke blok, kita tinggal klik. Nah, langsung aja untuk on screen keyboardnya kita minimize terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau udah di minimize ya tadi teman-teman, lalu kita masukkan password yang tadi kita buat, lalu kita enter. Salah lagi password gue anjir. Nah, kan welcome, kita tunggu sampai selesai. Nah, kita yes aja. Nah, di server manager ini kita harus mengaktifkan remote desktop ya. Jadi kita arahkan kursor kita ke lokal server ini. Bentar, aduh. Nah, kalau udah ada di klik lokal server ini, kita aktifkan yang ini, remote desktop ini. Kan defaultnya masih disable, kita tinggal enable aja.
enter, nggak diklik ya maksud saya. Lalu kita allow remote, lalu kita oke. Kalau udah kita apply. Kita oke. Nah, jadi kita langsung aja. Masih disable anjir. Bentar. Baru bisa connect lagi kalau masih disable. Oh udah. Kita tinggal close, lalu kita copy IP ini, lalu kita coba konekkan lewat komputer kita. Kita cari aja remote desktop connection, lalu kita masukin IP yang ada di Digital Ocean ini, lalu kita connect. Nah, masukin administrator, lalu password yang tadi kita buat, kita enter. Ya, kita sudah berhasil untuk mengkonekkan RDP kita, dan kita juga berhasil membuat RDP di Digital Ocean ini. Jadi kita pakai Windows Server 2012. Jadi misalnya, nah ini kan cuma ada 15 giga ya. Jadi untuk bentar, kita cek dulu ke Digital Ocean. Nah, kalau di Digital Ocean ini kan kita mendapatkan 160 giga disknya. Jadi kalian harus download dulu yang namanya itu. Bentar, saya copy dulu ke RDP kita. Nah, misalnya kalian sudah download Minitool Partition Wizard ini, kita tinggal ekstrak aja, ekstrak file. Oh, tadi juga saya menginstal Chrome terlebih dahulu untuk RDP ini. Kita Minitool, lalu kita klik setup, kita oke, kita accept. Oke, kalau udah dibuka kan di sini kan ada folder apa? Bukan, store egg ya, store egg yang masih belum di partisi. Jadi kita harus membuat partisi terlebih dahulu, kan masih unallocated ya. Jadi kita tinggal klik kanan, lalu kita create, kita oke, kita apply, yes. Nah, sudah. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita tinggal merge aja, atau kita gabungkan file store egg D ke C ya, supaya lega untuk penyimpanan RDP kita. Nah, di sini kan free space-nya itu cuma 5 GB ya. Jadi kita tinggal masukin aja. Caranya kita merge ke C, lalu kita next, lalu kita finish. Ke D. Lalu kita tinggal apply, kita yes. Nah, baru kita tinggal restart. Oke, untuk merestart ini sedikit membutuhkan agak waktu ya teman-teman. Lalu kita copy lagi, coba kita remote desktop, paste. Oke, kita sudah login ke RDP kita. Lalu kita cek ke Windows Explorer. Nah, tadi kan free space-nya cuma 5 GB, sekarang udah lega. Jadi ya, mungkin segini aja untuk video kali ini ya. Jadi buat kalian yang ingin bertanya, kalian langsung aja di kolom komentar, bakal tak jawab secepat mungkin dan seakurat mungkin ya, setahunya saya aja. Oke, jadi ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Gue Bo, sampai jumpa di next video. Bye bye.